Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat dalam belajar. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Kita angkat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. 1, 2, 3. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, hari ini materi agama kita masih tentang Abram dipanggil Allah. Nah, cerita ini dapat kita baca di dalam Kitab Kejadian bab 12 ayat 1 sampai dengan 9. Anak-anak, sekarang silakan buka buku LKS Agama halaman 34 sampai dengan halaman 35 dan buku paket agama halaman 47 sampai dengan halaman 48. Abram dipanggil Allah dapat di dalam Kitab Kejadian bab 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Tuhan berkata kepada Abram, "Tinggalkanlah negerimu, orang tuamu dan sanak saudaramu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan memberikan kepadamu keturunan yang banyak." Nah, Tuhan akan memberikan keturunan yang banyak kepada Abram. Mereka akan menjadi bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau dan membuat namamu masyhur. Maksudnya di sini nama Abram masyhur, nama Abram ini menjadi terkenal. Seperti itu ya anak-anak. Sehingga engkau akan menjadi berkat. Nah, sehingga si Abram ini menjadi berkat bagi banyak orang. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, kata Allah kepada Abram, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Nah, Allah juga akan mengutuk orang-orang yang mengutuk Abram. Dan karena engkau, aku akan memberkati semua bangsa di bumi. Nah, karena Abram ini, Allah akan memberkati kita semua yang ada di bumi ini. Waktu itu, Abram berusia 75 tahun. Ia meninggalkan Haran, kampung halamannya. Asal Abram ini dari Haran, sesuai perintah Tuhan kepadanya. Lalu Abram berangkat ke tanah Kanaan. Tanah yang dijanjikan oleh Tuhan itu adalah tanah Kanaan. Nah, Tuhan itu menyuruh atau Allah itu menyuruh Abram pergi ke tanah Kanaan bersama dengan istrinya yang bernama Sarai, kemudian Lot kemenakannya atau keponakan Abraham ya di sini juga ikut bersama mereka. Segala harta benda dan hamba-hamba yang mereka peroleh di Haran juga dibawa. Maksudnya dibawa serta ini dibawa waktu mereka berangkat menuju Kanaan. Setelah mereka tiba di Kanaan, Abram menjelajahi tanah itu sampai ia tiba di pohon terbantin di Mor, yaitu tempat dekat Sikem. Pada masa itu orang Kanaan masih mendiami tanah itu. Nah, pada waktu itu pada Abraham datang ke negeri Kanaan atau ke tanah Kanaan, orang Kanaan masih mendiami tanah itu. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berkata kepadanya, "Inilah negeri yang akan kuberikan kepada keturunanmu." Lalu Abram mendirikan sebuah mezbah di tempat itu untuk Tuhan. Nah, ini mezbah yang didirikan oleh Abram.
untuk Abram memuji dan menyembah Tuhan. Lalu Abram mendirikan sebuah mezbah di tempat itu untuk Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Nah, di tempat mezbah inilah Tuhan menampakkan diri kepada Abram. Setelah itu, Abram meneruskan perjalanannya ke daerah berbukit di sebelah timur kota Betel dan mendirikan kemah di antara Betel dan kota Ai. Betel terletak di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Di situ Abram mendirikan mezbah, tempat ia menyembah Tuhan. Kemudian Abram meneruskan perjalanannya dari satu tempat ke tempat berikutnya. Ia berjalan ke tanah Negeb. Tuhan terus menyertai Abraham. Demikianlah yang dapat Ibu jelaskan. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian. Sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Kita angkat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ucapkan doa Salam Maria secara bersama-sama. 1, 2, 3. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa besok pagi.